الحمد لله الذي وأهل الحمد والثناء المتفرد برداء الكبرياء المتوحد بالصفات والجلال والإكرام والعظمة والسلطان. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. نحمدك حمدا ذاكرين ونشكرك شكرا عظيما إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الشاكرين الذي أرسله الله رحمة للعالمين. هو سيدنا محمد إمام المتقين القائل أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan jati diri kita. Kita terahkan nilai ibadah dalam diri kita dan kita tasarufkan nikmat-nikmat Allah kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Maka itulah arti daripada syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk menjadi bangsa dan umat yang pandai bersyukur, bukan dikala sempat saja, bukan dikala kita mendapatkan kejembaran, keluasan, kenikmatan, tapi pula di saat sempit, di saat sedih, di saat menghadapi masalah-masalah yang berat. Karena arti syukur adalah idharun ni'mah wal faraha was surur, menampakkan kenikmatan itu dan bahagia, rasa senang ala in'amiha, atas nikmat Allah terhadap kita. Karena syukur nikmat adalah syukur mun'im. Mensyukuri nikmat pada hakikatnya adalah mensyukuri zat yang memberikan nikmat itu. Al-Quran telah menegaskan bahwasanya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adalah mereka-mereka yang mau menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah sebagai rasa syukur atas nikmat Allah fis sarra'i, di saat mereka merasa jembar, luas, dalam saat kelegaan, mendapatkan sesuatu kegembiraan, wad-dharra'i, dan di saat sempit, di saat sedih dan di saat susah, di saat sempat dan di saat sempit. Bagi orang mukmin tidak ada perbedaannya, karena yang ia hadapi adalah Allah, yang ia hadapi adalah Al-Mun'im, zat yang memberikan nikmat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim menyatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'minin. In asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh mengherankan perkara orang-orang mukmin. Sesungguhnya semua perkara manakala beralamat kepadanya menjadi baik, karena tidak ada gumpatan, tidak ada penyesalan, tidak ada jeleknya, tidak ada buruknya, dan tidak ada matinya. Dan hal itu tidak akan bisa dimiliki seseorang kecuali dimiliki orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan
In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Manakala ia mendapatkan kenikmatan, kesenangan, rezeki misalnya, kesehatan misalnya, maka ia bersyukur kepada Allah. Begitu pula wa in asabathu dharra'u sabara. Manakala ia mendapatkan kesedihan, kesempitan dan lain sebagainya, maka yang ada hanyalah sabar. Maka tidak ada kamus sedih, susah, dendam, kusumat, amarah, apalagi mencaci maki. Sabar itu bukan marah, tapi sabar itu memahami semua ini adalah anugerah Allah. Semua itu adalah ketentuan Allah, zat yang memilikinya. Kita hanya meminjamnya. Manakala nikmat itu dicabut olehnya, diambil olehnya, maka yang ada hanyalah sabar. Dan sabar itu termasuk kategori orang yang bersyukur kepada Allah, karena tidak ada marah, tidak ada gumpatan, dan tidak ada penyesalan. Itulah urusan orang-orang mukmin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, dasar-dasar pondasi bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya terdiri dari 3 kaidah. Yang pertama adalah khudu' syakir limashkur, rendah hatinya orang-orang yang bersyukur kepada zat yang disyukurinya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita menerima nikmat, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh lupa diri, apalagi lupa daratan. Kita harus dalam keadaan khudun, hina di hadapan Allah, karena semua itu yang ia miliki adalah anugerah Allah semata, bukan dari kekuatan kita, bukan dari kepintaran kita, kecerdasan dan kejeniusan kita, tapi itu adalah anugerah-anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hubus syakir limashkur. Syukur itu akan menimbulkan rasa cinta pada zat yang disyukurinya. Manakala seseorang mendapatkan nikmat tapi lupa pada zat yang memberinya nikmat, tidak mencintainya, maka ia telah menyimpang dari dasar-dasar bersyukur atas nikmat itu. Karena syukur itu akan melahirkan mahabbah, dan mahabbah itu merupakan pondasi daripada Islam kita, pondasi daripada iman kita. Manakala iman kita tanpa mahabbah, maka iman kita akan cacat. Rasulullah SAW telah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Artinya, sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW, yang otomatis cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan dasar iman seseorang. Tidak akan sempurna iman seseorang dari kalian semuanya, sehingga aku Rasulullah dicintainya lebih dari mencintai anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Maka syukur ini akan melahirkan rasa mahabbah. Bila tidak, maka syukur yang kita akui selama ini adalah syukur yang abal-abal. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pondasi syukur yang ketiga adalah i'tirafus syakir binikmatil mashkur. Pengakuan orang yang bersyukur akan nikmatnya zat yang disyukurinya. Kesehatan kita saat ini, kemampuan kita hadir pada salat Jumat saat ini, atau nikmat-nikmat yang lainnya adalah anugerah dari Allah. Nikmat yang harus kita syukuri itu harus kita akui, mengakui melalui batin, itirafu batinan binikmah. Hati kita mengakui bahwa semua itu adalah nikmat Allah. Juga pengakuan melalui lisan, at-tahaddus binikmah zahiran. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Bahkan kita praktekkan bil badani wal jawarih, dengan anggota tubuh kita. Maka barang siapa yang mampu melaksanakan syukur dengan hatinya, dengan lisannya, dan juga dengan praktek-praktek sekaligus saat itu, maka ia akan disebut orang-orang yang syakur. Bukan sekedar syakir, orang yang bersyukur, tapi syakur, orang yang pandai bersyukur.
tapi kecil kemungkinan kita mendapatkannya, karena Al-Quran telah menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang mampu mencapai derajat syakur. Kalau syakir insya Allah kita mampu mencapainya, tapi kalau syakur perlu mujahadah, perlu perjuangan yang lama untuk membiasakan. Manakala kita melihat setiap nikmat pada diri kita, kita melihat kita saat ini sehat, yang kita lihat bukan sehatnya, tapi kita melihat Allah yang memberikan kesehatan itu. Manakala kita melihat rumah kita yang indah, makrong-makrong itu, yang kita lihat bukan keindahan rumah itu, tapi kita melihat yang ada adalah Allah yang menganugerahkan nikmat kemegahan pada rumah tersebut. Inilah orang-orang yang syakur. Mudah-mudahan kita ada peningkatan-peningkatan amal sehingga kita menjadi hamba Allah yang syakur nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, barang siapa yang mensyukuri nikmat, maka Allah akan mendapatkan nikmat itu. Satu nikmat disyukuri akan bertambah bukan hanya satu, tapi berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan berjuta-juta nikmat. Karena nikmat itu tidak akan bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian semua menghitung nikmatku, niscaya kalian semuanya tidak akan bisa menghitungnya. Karena nikmat itu saling berkaitan, saling sambung menyambung antara satu nikmat dengan nikmat yang lainnya. Oleh karena itu, mari nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang ada, gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk perjuangan. Karena itulah maksud nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kita diciptakan oleh Allah, tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan mereka beribadah kepadaku. Allah tidak butuh ibadah kita, salat kita, puasa kita, tapi kita yang butuh pada salat itu. Karena memang inilah letak kebahagiaan, kesempurnaan secara total kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selama ini kita pandai menuntut tapi belum pandai bersyukur. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصل عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة القدس ولم يزل قائلا عليما
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا وهيب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر